kan. Gilbert diurapi oleh Anies, ya diurapi dengan tainya Anies, kayak KC diurapi tainya Napoleon. Gilbert itu dari awal itu memang dukung Anies banget ya, kelihatan banget dia dukung Anies. Wah, omongannya mah manis begini, melintir-melintir firman Tuhan semua, tai kucing semua. Yang dia omongkan tai kucing semua itu ya, zaman Gilbert itu. Dulu saya sungkan-sungkan, sekarang saya udah gak sungkan-sungkan ya, apalagi dia berani ngatain saya anak iblis ya. Wah, itu kesempatan saya ya buat menyerang dia, bukan saja hamba Tuhan tapi secara pribadi juga ya. Kenapa? Itu tanda signal Tuhan buka ya kan. Itu signal. Ternyata Betani sama Pak Erastus langsung protes ya. Sorry, kita nggak mau dikait-kaitan ya sama si Anies Baswedan ya. Wah, protes Pak Erastus ya, grupnya Pak Erastus sama grupnya Betani ya. Betani nggak tahu siapa sekarang ketua sinodenya, saya juga nggak ngerti ya. Kemarin kan, oh iya, soalnya kan Betani kan under Pak Erastus sekarang kan. Nah, di bawah, bukan secara organisasi mereka sendiri, tetapi secara pengembalaan di bawah Pak Erastus ya. Oh, pantesan Betani cepat sekali tumben. Menolak ya, nggak mau terima duit ya. Betani juga kaya gerejanya ya. Betanya gajinya gede-gede, nggak butuh juga. Cuman ngomong tegas ya, kami tidak mau terima uangnya. Wah, saya bertepuk tangan. Alumni kan soalnya kan. Waduh, saya ikut bersuka cita ya. Bye, Shalom Papua. Kita belum bisa bicara Papua lagi. Kita tunggu ya, mudah-mudahan ada kabar yang baik dari Papua. Ya, tapi kemarin ada 3 aktivis dilepaskan ya, 3 aktivisnya Papua dilepaskan, ditangkap dilepaskan. Nampaknya sudah mulai lunak pemerintah Indonesianya. Mudah-mudahan mereka mengadopsi ya caranya Pak Ponto ya. Tetapi kalau khilafah yang menang 2024, apapun pokoknya lepas Papua, harus lepas. Ya, kalau sampai yang menang nanti Anies Baswedan, ya, wah channel ini langsung berubah kita ya. Kalau sampai Anies menang atau sampai khilafah yang menang, siapapun dia perwujudannya, ya, saya langsung, Anda yang mau ikut boleh, Anda terserah. Ya, pokoknya saya langsung dukung, saya akan dengan frontal terang-terangan menyatakan channel ini adalah channel untuk Papua Merdeka. Kalau sampai khilafah menang ya, makanya Anda harus berubah. Saya sudah standby. Selama kaum Pancasilais yang pegang Indonesia, kita akan berusaha bagaimana supaya kita tetap bersatu, supaya Anda semua tetap bersatu. Tapi kalau khilafah sudah menang, kasihan Papua kalau nggak lepas. Bisa mati semua itu orang-orang di Papua itu ya. Sekarang aja udah dibunuhin ya. Nah, hari ini tema kita, sebenarnya ini kok, nah, tema kita adalah ternyata ada yang jualan gereja demi menjilat pantat Anies ya. Ternyata ada beberapa gereja dan banyak gereja yang nggak terima dana boti itu, tidak seperti yang beredar di mana-mana itu ya, bahwa PGPI semuanya menerima, enggak loh. Tidak semua anggota PGPI, ini ketua PGPI-nya bajingan loh, mengatasnamakan PGPI ya. Padahal yang di dalam PGPI ini siapa ya yang mencet terus ya, sebab cloudnya saya jadi penuh, sayanya capek bersih-bersihnya. Recording stopped. Sebentar, ini siapa nih? Ini kali saya. Hah? Ini sebentar, ini yang saya salah pencet Pak Paul, maaf. Iya, sebab ditanya penuh, ininya cloudnya saya penuh. Saya harus bersihkan. Sorry. Oh, jadi berubah ya, biasanya yang chat bagian atas ya. Oke, ya. Oke, lanjut, thank you, maaf. Ya, jadi PGPI mengatasnamakan bahwa seakan-akan PGPI semuanya mendukung Anies. Mau ngeri ya, kalau berarti seluruh gereja yang berbahasa Roh Kudus ini bangsat semua, anjing semua. Ya kan, kalau sampai benar-benar PGPI mengatasnamakan PGPI, ternyata Betani sama Pak Erastus langsung protes ya. Sorry, kita nggak mau dikait-kaitan ya sama si Anies Baswedan ya. Wah, protes Pak Erastus ya, grupnya Pak Erastus sama grupnya Betani ya. Betani nggak tahu siapa sekarang ketua sinodenya, saya juga nggak ngerti ya. Kemarin kan, oh iya, soalnya kan Betani kan under Pak Erastus sekarang kan. Nah, di bawah, bukan secara organisasi mereka sendiri, tetapi secara pengembalaan di bawah Pak Erastus ya. Oh, pantesan Betani cepat sekali tumben.
menolak ya, nggak mau terima duit ya. Petani juga kaya gerejanya ya, pendetanya gajinya gede-gede nggak butuh juga. Cuman ngomong tegas ya, kami tidak mau terima uangnya. Wah, saya bertepuk tangan, alumni kan soalnya kan. Waduh, saya ikut bersuka cita ya. Saya seneng ya, Petani nggak terlibat ya. Walaupun saya sudah nggak di Petani lagi. Ya. Bagaimana juga Petani yang memperkenalkan saya ke dunia pelayanan ini ya. Jadi saya sedih kalau Petani ikut terlibat di dalam politik. Tetapi saya bersyukur ya, Petani nggak mau ikut-ikutan ya. Walaupun saya sudah nggak di Petani sudah 14 tahun ya nggak di Petani saya. Nah hari ini ya Anda lihat ya, kemarin saya sudah upload 2 video dari GSKI ya, gerejanya Erastus ya kalau nggak salah ya, salah satunya dari Petani ya, statement. Kami nggak dikasih uang dan kami nggak dikasih pun kami nggak mau terima. Wah hebat kali, hebat saudara. Saya nggak ada lawan tuh ya. Harusnya begitu gereja. Wah, kadang-kadang ya, memang kalau saya pikir ya, lihat Petani itu gereja yang profesional sekali ya. Ya, dia cara pengelolaan ibadahnya itu profesional, memang bisnis. Tapi nggak munafik. Ya terang-terang saya bisnis kok. Saya bisnis dan dia kelola dengan profesional. Keuangannya terbuka Petani. Makanya hijau semua matanya kan. Uangnya terbuka. Perpuluhannya berapa puluh miliar dibuka. Gaji pendeta berapa, gaji pemusik berapa, semua dibuka. Kita ini terbuka ya, uangnya terbuka. Ya, Pak Alex berani. Makanya investornya berani dukung mega projectnya Pak Alex. Ya. Karena Pak Alex terbuka dulu dan rupanya ini sampai sekarang masih polanya masih sama ya. Walaupun sayang sekali ya mereka ada terjadi intrik-intrik di dalam ya karena uang yang melimpah di dalam sana kan. Tetapi sudah itu pun jemaatnya tetap ada di sana ya banyak ya. Luar biasa ya karena mereka memang profesional. Mereka hadirkan pengkhotbah-pengkhotbahnya enggak yang main-main ya. Pengajar-pengajarnya Pak Yusuf Roni segala macam. Dulu sempat disupport ya. Pak Samitun dulu sempat diminta bergabung tapi enggak mau ya. Profesional ya, manggilnya bukan pengkhotbah ecek-ecek, manggilnya yang cuma doyan dagel. Itu si siapa Tony Daud Simeon aja dulu pernah dagel itu dikeplak kepalanya sama Pak Alex ya. Saya ingat sekali waktu SPGI itu dulu Tony Daud lagi dagel nyanyi dagel jogetan dikeplak. Turun kamu, kedagingan kamu. Saya kaget. Ya, semuanya pada kaget itu ya. Profesional mereka enggak boleh mimbar itu buat bercandaan begitu ya. Terus ada satu orang yang dagel yang sekarang jadi pengkhianat itu ya. Pengkhianatnya Petani. Dia dagel, ngomongnya rusuh ya. Di dalam gedung gereja ngomong asu apa segala macam, jelek apa segala macam, pokoknya jorok-jorok begitu. Dimarahi sama Pak Alex ya langsung ya. Oh dimarahin langsung, nggak boleh sembarangan kamu, nggak sapa kamu mau orang apa juga nggak urusan. Benar ya profesional, harus profesional. Nah itulah sebabnya kita sekarang kita mencoba mengelola yayasan-yayasan kita dengan profesional. Semua yang duduk di dalam boardnya kita, board penatua kita, orang-orang profesional semua ya, orang-orang yang nggak ecek-ecek, termasuk Galarua ini Pak Jenderal Topi, Pak Laksmana Ponto, ini kan Pak Santiamer, Pak Putih, juga ini mantan aktivis mahasiswa kita nih, Kalisoy-Lisoy, ya kan, aktivis mahasiswa ini nggak main-main, beliau ini semua orang profesional semua ya, bukan orang kemarin sore dalam berorganisasi. Ya, Bu Linda, nah, kemarin kalau ini Bu Linda, kita perkumpulan sudah jadi Dirjen Kumhamnya ya? Sudah. Perkumpulan belum kalau yayasan. Nah, oh yayasan ya. Oh tadi Bu Lina yang kasih ke saya yayasan ya, sudah di tangan ya. Iya. Sudah di tangan. Baru tadi dimasukkan ke Kemenkumham, Pak. 2 hari lalu. Oke, luar biasa. Itu untung ada Bu Linda ya. Kalau enggak kita kemarin dikerjain loh. Ya untung ada Wonder Woman ya. Kita kalau enggak kemarin nggak tembus-tembus, gila loh. Nah, kemarin juga orang-orang ini semua ya kita. Orang-orang yang punya semua luar biasa. Kita menggunakan dengan profesional ya. Nah, memang di dalam profesional ini kadang-kadang kelihatannya kok saklek kok begini ya.
maklum kita kan mau jalan sistem dulu. Yang penting uang masyarakat aman dulu. Kalau uang masyarakat sudah aman, tenang ya kan, aman itu nggak dicuri, nggak sampai kebobolan. Nah, lalu kita harus kemanusiaan kita harus benar. Karena Damaris ini kan buat mencari nafkah 300 diaken. Ya, sebagian besar lebih dari separuh 300 diaken ini memang nafkahnya dari Damaris, Saudara. Dan harus kita terima, harus kita akui. Dan itu memang tujuan kita supaya jadi berkat. Nah, yang separuh memang orang punya duit yang ingin terlibat, malah nyumbang, ya malah banyak nyumbang. Nah, ya terima kasih. Ya sudah nyumbang tenaga, masih diomelin lagi sama ini sama korlap. Masih ditegur, masih di apa. Tapi itu menunjukkan Anda rendah hati ya, menunjukkan Anda orang yang rendah hati. Anda orang kaya, punya uang, masih nyumbang, berjalan, salah prosedur pasti diomelin ya. Anda itu benar-benar rendah hati sekali, luar biasa. Jadi teman-teman jangan kecil hati ya kalau ditegur ya. Kemarin kita kasih pengumuman semua yang terlibat dengan Alengso dengan Amin Wijaya tidak boleh jadi diaken karena akhirnya kita jadi bingung di mata-mata itu terus kitanya repot ya kasih isu-isunya yang nggak benar kitanya repot klarifikasinya. Makanya saya sekarang udah nggak mau klarifikasi lagi ya karena terlalu cekereme ya. Kecuali kalau saya lihat penting kalau dia menyampaikan ke saya oh ya ini perlu dijelasin ya. Ngapain orang nyumbang aja enggak nyumbang enggak kebanyakan protes juga kepret tahu rasa lo nyumbang aja enggak kebanyakan ngoceh lo. Oh, kamu nyumbangnya ini baru ya kita nyumbang aja enggak. Hari ini saya senang ya ternyata Petani KSKI ya. Ini ada yang ngomong nih sebentar nih. Ketawamu kayak iblis. Iblis ini yang ngasih makan teman-temanmu orang Islam di Indonesia, Dul. Iblis ini yang ngasih makan teman-teman kamu orang Islam itu yang kere-kere itu, ya. Aduh. Bentar. Luar biasa ya. Gilbert itu dari awal itu memang dukung Anies banget ya, kelihatan banget dia dukung Anies. Wah omongannya mah manis begini, melintir-melintir firman Tuhan semua, tai kucing semua. Yang dia ngomongkan tai kucing semua itu ya, jamun Gilbert itu. Dulu saya sungkan-sungkan, sekarang saya udah gak sungkan-sungkan ya, apalagi dia berani ngatain saya anak iblis ya. Wah itu kesempatan saya ya buat menyerang dia, bukan saja hamba Tuhan tapi secara pribadi juga ya. Kenapa? Itu tanda signal Tuhan buka ya kan. Itu signal iya ini benar ya, geli dengar Gilbert klarifikasi ya. Mau diklarifikasi apa? Sudah di depan mata jelas dia memang mendukung Anies kok, memang dia jilat pantatnya Anies kok, mau apa lagi ya kan. Ya kan, Gilbert diurapi oleh Anies, ya diurapi dengan tainya Anies, kayak KC diurapi tainya Napoleon. Aduh. Aduh. Ini ada yang menghakimi saya katanya, biarin aja orang tampak muka aja nggak berani kok. Ya. Kamu kalau nggak tampak muka nggak usah menghakimi saya, ya kan? Nggak punya titit, nggak punya titit. Tertawa jahat. Orang-orang Islam itu ya berani kesini, berani ngoceh-ngoceh, nggak berani tampak muka. Katanya mayoritas ya itu tadi ya. Drama Yuswa Tewu sama Saifuddin, dua-duanya pesina semua kok. Dua-duanya pesina semua sama aja. Ya itu tadi ya, mereka jelek-jelekin saya, ngeroyok saya, akhirnya mereka saling gigit sendiri ya. Saling gigit sendiri sekarang. Nah, itu ya, makanya saudara kalau di ini orang itu jangan balas. Akhirnya kan Tuhan bela saya kan, mereka saling gigit sendiri kan.
duitnya dimakan Saifuddin, nyalakannya Yosua Tewu. Yosua Tewunya dasarnya cabul, tapi Saifuddinnya nggak nyadar kalau dia juga cabul juga. Sama-sama pendeta cabul ini dua-duanya. Oh, Saifuddin bukan pendeta ya, Saifuddin bukan pendeta, freelance ya. Ya, bukan pendeta dia, nggak pernah ditahbiskan dimanapun. Nah, bentar. Pak KC di penjara kasusnya, oh enggak, dipolitisnya bukan sama Yosua Tewu, tapi sama si Komarudin, pengacaranya KC, pengacaranya Saifuddin. Ya, kenapa Yahya Waloni kena 5 bulan, KC kena 10 tahun? Karena pengacaranya jahat, kan dari awal saya sudah bilang, habis nanti KC. Kan sudah saya bilang, ya kan. Saya itu kalau ngomong itu enggak bercanda ya, kira saya ini apaan, ya kan. Saya nggak main-main ya, saya kalau ngomong itu nggak main-main saya kalau ngomong. Kena itu kejadian. Karena pengacaranya tolol, ya. Orang mau dibelain sama internasional nggak mau. Sekarang malah teriak-teriak internasional. Apakah Saifuddin ke Mahkamah Internasional belain KC? Nggak mungkin, nggak ada. Bohong. Kamu ditipu Saifuddin kok mau. Apalagi Tony Bastaman, Omdo, nggak ada lagi. Itu golongan orang-orang Omdo semua itu. Aduh, bukan sok pamer ya. Kalau kita itu di sini iya enggak kayak Pak Santi Amar. Gimana Pak jalan enggak. Jelas ini orang jelas ini Pak Santi Amar. Banyak orang mau fitnah Pak Santi Amar ya, kasihan Pak Santi Amar difitnah sana sini ya. Difitnah sana sini, orang iri ya dengan posisinya Pak Santi Amir. Dikira Pak Santi Amir dapat duit, enggak loh, malah nombok loh. Itu malah sampai akhirnya Pak Putih ikutin nombokin dari hasil pertaniannya loh, buat nombokin Galarua karena ada beberapa dana yang tidak bisa dikeluarkan tanpa persetujuan rame-rame dan waktu mau ditanyain pada nggak setuju, pada takut. Akhirnya nombok. Padahal cuma tinggal tanda tangan berempat, yang penting tanggung jawab kan duitnya keluar boleh, tapi pada takut nggak berani. Akhirnya Mas Santi Amir nombok. Kasihan. Malah nombok loh, anak. Jangan, banyak yang orang iri sama Santi Amir ya, dikira duitnya banyak Santi Amir. Oh iya memang duitnya banyak, tapi kan bukan duitnya dia dan dia nggak bisa sembarangin keluar duit. Akhirnya nombokin itu ya dari pertanian segala macam. Kalau nggak pergi kemana-mana. Kemarin ke Malang untung ada yang biayain ya, ada yang bayarin ya. Habis banyak kemarin. Dan untung ada tinggalnya di rumahnya Pak Khairul ya, di rumah singgahnya Pak Khairul ya Pak Santi Amar ya. Enggak, kita nginap di ini dua hari kita nginap di Karangploso, anu gitu, anunya Junior Tobing. Oh, mes. Terus 1 hari di Malang Selatan di desa Budi Harjo. Purwoharjo. Di situ kita jadi nggak nginap di. Kita mau bikin rumah buat di Malang itu rumah serbaguna, kudu survei lagi loh Pak. Oh gitu ya. Sama perizinannya mesti bantu ngurusin loh Pak itu. Bagus. Jadi kita di sana itu Pak memang bikin itu desa menjadi role model gitu ya, role model desa yang artian dalam artian yang arti luas ya, dalam hal Pancasilanya, di dalam hal ya everything lah, bukan hanya aspek ekonominya ya, sosial budayanya juga gitu. Itu yang lagi kita garap dengan Pak Alex Siti sama Bu Pipin. Nggak dia ngomong, Pak Paul tahu saya nyinggung Pak Saifuddin, beliau tidak pernah nyinggung Pak Paul, dia memberikan kebenaran kepada agama. Oh bukan, Saifuddin itu tidak memberikan kebenaran kepada agama seberang. Saifuddin itu sedang menjelek-jelekan Islam supaya dia dapat suaka di Amerika. Harus tahu bedanya. Ngawur. Makanya ya saya apa yang Saifuddin tuduhkan kepada saya akhirnya berbalik kepada dia sendiri. Saya kan cuma tinggal ngeletekin aja. Nah, itu nanti yang desa Malang itu nanti Pak Santamir saya mau datang lagi ke sana supaya rumah serbagunanya itu bisa juga dipakai buat training Pancasila. Ya. Gitu? Ya. Jadi cari tanah yang bagus Pak, yang ideal, yang bagus. Nah, tanya mereka kira-kira di mana supaya nanti di rumah serbaguna itu di atasnya dikasih mes Pak, kasih kamar-kamar.
supaya daerah bisa mana itu Pak Paul? di Daerah desanya mana? Pak Khairul Anwar kemarin, meetingnya kemarin jadi di gitu mana? ya. Kan mereka mau bikin. Saya bilang kalau mau bikin serbaguna nanti bikin mes sekalian. Mungkin biayanya bisa habis 200-an juta kali itu, Pak. Iya, iya. Tapi saya kira penting, Pak, karena nanti bikin koperasi sekalian di sana. Iya. Ya nanti itu biar kerja sama Damar Kasih dengan Gelarwa lagi sama timnya sana, timnya Malang. Tapi kemarin ini ya fitnahan-fitnahannya ke Malang akhirnya selesai juga ya. Pada dicopotin YouTube-nya yang ngatain hoax itu, yang 3 desa itu akhirnya pada di take down semua ya, pada take down masing-masing. Sebetulnya kalau yang mau datang, kayak kemarin ada pendeta dari Kudus ya, telepon aja janjian nanti sama Pak Santiamer kalau Anda pengen membuktikan itu ada apa enggak. Iya, iya. Ya, tetapi kalau datang jangan cuma datang nyumbang. Kalau kamu cuma datang edan kok ya. Nyumbang ya, udah diantar temen-temen cuma datang tak cuma mau membuktikan kebenaran. Ya fakta, kalau udah begitu terpanggil ya nyumbang, jangan kayak untuk tujuannya ngeritik buat apa. Tapi walaupun gitu kita layani, monggo gitu kan. Iya. Nggak masalah gitu. Ada lagi cuma buat bikin konten saja itu kemarin kan diusir, mau dikasih, mau dipakai parang diusir. Kasihan. Mas Tandiaman aja baru tahu ya. Saya aja diceritain ya, itu ada saksinya itu ya. Saya sampai, "Bis, jangan pakai parang nanti kamu jangan loh, dikira kita ngancam-ngancam nanti." Tapi nggak ngaku dia, Pak. Diusir dong, saksinya banyak. Dia nggak ngaku, itu yang pertama saya justru yang kesana, bukan si Paul, dia bilang gitu. Dia nggak ngaku. Diusir pakai parang ya, dia diusir pakai parang karena dianggap memfitnah gitu ya. Marah orang sananya marah ya. Orang kita lagi di sana pikiran nggak bahaya, sana lagi adu wani ya, dia malah expose jualan-jualan sambil kritik-kritik kita, sambil jelek-jelekan ya. Mereka lagi seneng baru tadi dikasih traktor, dikasih alat-alat semuanya. Ini malah jelek-jelekan. Samperin, dikasih parang begitu. Jangan pakai parang, nanti dikira kamu ngancam nanti. Ya sudah jengkel sih Pak. Pak Khairulnya jengkel Pak. Waduh, sampai jengkel. Jangan, nanti kamu dikira, karena terlalu banyak fitnahannya. Sana sini ya, YouTubers ya semua ya, tapi katanya beberapa sudah di take down sendiri-sendiri mereka. Makanya tinggal datang aja, datang ketemu Khairul, temukan orangnya. Kayak kita kan kemarin datang, begitu cocok, duitnya turun, gitu ya. Oh, kita mah nggak main-main ya. Kita mah nggak main-main, nggak cuma nyinyir. Oh kita kalau nyinyir beneran ya, tapi begitu kita bantu beneran. Anda kan sekarang membuktikan sendiri kan, jadi terbukti kan, KCS kita mau bantu beneran, ya kan? Tapi kan dihalang-halangin. Anda kira kita di sini kalau ngomong cuma ngoceh-ngoceh, enggak ya? Kalau kita iya bener, enggak. Dan kita kalau mau bantu beneran, ya. Ada beberapa yang tanya, kalau kita rasa kita nggak sanggup bantu, kita bilang nggak sanggup bantu, ya. Jadi kita nggak cuman ngomong doang, ya. Nggak cuma ngomong doang, nggak cuma bikin konten doang, bener ya, kita nggak cuma bukan bikin konten doang, karena konten ini dibandingkan dengan hasilnya lebih besar hasilnya yang kita berdayakan buat masyarakat ini ya. Dan kita mau supaya konten ini berguna, membangun opini, karena konten kita ini diawasi oleh negara ya. Dan saya berharap Anda semua bisa terlibat ya, terlibat serta. Kita ini ada mau bikin Yayasan Munpaki sekarang untuk menolong orang-orang sama Kristen. Ya, Yayasan Munpaki ini bikin koperasi. Anggotanya ya tadi yang di Malang, yang di Jakarta, para diaken udah 300 tuh. Untuk ruangan tolong menolong. Ya, nah, sebentar ini kita dengarkan rakyat jelata dulu nih. Ada Ibu Linda, silakan Ibu.